Hai semuanya, selamat datang di Prosedur, podcast sebelum tidur. Podcast ini dibuat untuk menceritakan kembali sebuah kisah, cerita rakyat, legenda, maupun dongeng Nusantara yang telah lama kita lupakan. Podcast kali ini mengingatkanku pada suasana kota Semarang. Ramainya Simpang 5 saat Minggu pagi, olahraga lari di Trilomba Juang, bahkan sekedar makan tahu gimbal di pinggir jalan pun membuatku rindu dengan kota Semarang. Namun, di masa karantina ini, suasana itu menghilang. Maka, kali ini aku akan menceritakan legenda yang ada di kota Semarang. Salah satunya yaitu asal-usul kota Semarang. Berikut kisahnya. Alkisah di Kesultanan Demak, hiduplah seorang pangeran. Made Pandan namanya. Ia dikenal sebagai seorang ahli agama Islam atau ulama yang disegani oleh berbagai kalangan masyarakat. Ia memiliki putra bernama Raden Pandanarang yang baik hati, ramah, sopan santun, dan menghormati kedua orang tuanya. Suatu ketika, Raden Pandanarang dan beberapa pengiring kerajaan diajak oleh Raden Made Pandan pergi dari wilayah Kesultanan Demak. "Putraku, maukah kau ikut pergi berkelana denganku? Besok kita akan meninggalkan wilayah Kesultanan Demak ini bersama-sama dengan beberapa pengiring kerajaan. Hendak kemanakah ayahanda?" "Kita akan pergi menuju ke arah barat. Di sana kita akan menyebarkan agama Islam. Konon, aku dengar tanah di daerah sana sangat subur. Persiapkanlah dirimu, putraku." "Baiklah, ayahanda." Akhirnya, Raden Made Pandan menyebarkan agama Islam di tempat itu dengan mendirikan pondok pesantren. Pada awalnya, hanya pengiring dan pengikut saja yang menjadi muridnya. Namun, semakin lama, semakin banyak orang yang menjadi muridnya dan menetap di daerah itu. Suatu hari, datang seorang pengiring kerajaan menghadap Raden Made Pandan. "Gusti, di luar ada banyak penduduk yang datang. Mereka ingin belajar agama Islam di pondok pesantren ini. Bagaimana ini, Gusti?" "Persilahkan mereka masuk ke pondok ini. Aku akan menerimanya menjadi muridku, dan kita akan mendalami ajaran agama Islam bersama-sama." Raden Made Pandan mengharapkan pada suatu saat nanti putranya mampu menggantikannya sebagai guru agama Islam di daerah itu. Sebelum ia meninggal dunia, ia berwasiat kepada putranya, "Putraku, jika ayah meninggal, maka teruskanlah perjuangan kita untuk menyebarkan agama Islam di daerah ini. Bimbinglah umat dalam mengolah lahan pertanian. Tetaplah tinggal di daerah ini dan selalu berpegang teguh kepada ajaran para wali.
Insya Allah hidupmu kelak selamat dunia dan akhirat. Baiklah ayahanda, jawab Raden Pandanarang dengan penuh hormat. Raden Pandanarang selalu mengingat pesan orang tuanya. Ia pun terus melanjutkan mengajar agama Islam dan mengelola tempat itu sebaik-baiknya. Semakin hari, daerah itu semakin subur. Hampir semua tanaman dapat tumbuh di daerah itu. Banyak orang-orang lain dari luar daerah berdatangan dan menetap di daerah itu. Hingga murid dan pengikut Raden Pandanarang pun semakin banyak. Suatu ketika, Raden Pandanarang melihat suatu hal yang janggal. Di daerah yang subur, di antara pohon-pohon yang menghijau, tampak beberapa pohon asam yang tumbuhnya saling berjauhan. Mengapa pohon-pohon asam itu tumbuh berjauhan? Padahal tanahnya di sini subur kan? Tanya Raden Pandanarang. Iya Raden, jawab beberapa orang pengikutnya. Wah, ini memang suatu hal yang tidak lazim terjadi. Kalau begitu, daerah ini akan kunamakan Semarang, berasal dari kata asem yang jarang-jarang, atau dalam bahasa Jawanya, asem kang arang-arang. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu, percaya diri adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin meraih kesuksesan. Semoga podcast sebelum tidur ini bisa mengingatkan kembali kisah Nusantara yang telah terlupakan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.